Selamat siang Ibu dan teman-teman, saya Beri Kusaditya. Kali ini ingin mempresentasikan mengenai kenakalan remaja yang umumnya dalam lingkup hiburan malam. Sebelum saya memulai presentasi pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beri Kusaditya dengan nomor induk mahasiswa 2310114210009. Mata kuliah Masalah Sosial Budaya, dan Ibu Reski sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Masalah Sosial Budaya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang seringkali menjadi perhatian bagi berbagai pihak, entah dari orang tua, pendidik, ataupun pemerintah. Salah satu lingkungan yang sering dikaitkan dengan kenakalan remaja adalah hiburan malam. Hiburan malam seperti klub, bar, dan konser musik seringkali menjadi tempat berkumpulnya remaja untuk mencari hiburan. Namun, lingkungan ini juga dapat membawa dampak negatif terhadap perilaku remaja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik, yaitu tentang hiburan malam. Hiburan malam adalah kegiatan mengunjungi ataupun berkumpul di klub malam, diskotik, ataupun festival musik. Kegiatan ini mencakup berbagai macam seperti menikmati suasana, suguhan, hiburan, makanan, dan musik. Di Indonesia sendiri, clubbing sering disebut sebagai dugem atau dunia gemerlap karena tidak lepas dari kilatan lampu disko dan musik oleh para DJ-DJ. Nah, di sini saya langsung saja menjelaskan dari dampak negatif dari hiburan malam tersebut. Yang pertama adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kenakalan remaja sering berakibat pada kriminalitas seperti perjudian, pencurian, vandalisme, serta perkelahian. Kemudian adalah stigma sosial. Kenakalan remaja dapat menimbulkan stigma sosial, membuat remaja tersebut dianggap sebagai orang yang tidak pantas dan tidak berharga. Kemudian adalah penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba dan alkohol oleh remaja dapat berdampak pada kesehatan fisik serta mental, serta meningkatkan risiko kriminalitas. Kemudian adalah mengganggu ketentraman masyarakat. Kenakalan remaja dapat mengganggu ketentraman masyarakat, seperti meningkatkan kejahatan, kekacauan, dan ketegangan di lingkungan masyarakat. Kemudian, gangguan mental serta emosional. Kenakalan remaja dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri, serta mengganggu perkembangan emosional dan kemudian adalah rendahnya pencapaian akademik. Kenakalan remaja dapat mengganggu fokus dan minat belajar serta mengganggu perkembangan emosional dan psikologis remaja. Kemudian, rendahnya pencapaian akademik. Kenakalan remaja dapat mengganggu fokus serta motivasi belajar sehingga mempengaruhi prestasi akademik remaja. Kemudian adalah masalah hukum. Tindakan kenakalan remaja dapat berakibat pada masalah hukum, pengadilan remaja, dan catatan kriminal. Kemudian adalah kehilangan masa muda. Kenakalan remaja dapat membuat remaja kehilangan masa muda yang berharga dan mengganggu perkembangan fisik serta mental mereka. Kemudian adalah dikucilkan masyarakat. Kenakalan remaja dapat membuat remaja tersebut dikucilkan oleh masyarakat, mengganggu hubungan sosial, dan mengurangi kesempatan kerja. Kehilangan masa depan. Kenakalan remaja dapat berdampak pada masa depan remaja, mengganggu peluang pendidikan, karir, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Nah, namun daripada itu, hiburan malam juga bisa menimbulkan dampak positif bagi remaja itu sendiri, seperti menjadi tempat untuk bersosialisasi dan mencari hiburan. Remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial dengan berinteraksi kepada teman-teman sebaya dan orang-orang baru. Selain itu, hiburan malam juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri melalui musik ataupun tarian.
Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang bisa terjadi di dunia malam ataupun di lingkungan kenakalan remaja ini. Nah, jadi dari yang pertama adalah dari segi kesehatan, yaitu kesehatan fisik. Kenakalan remaja dapat menyebabkan risiko sering terserang berbagai penyakit akibat pola hidup yang tidak sehat, seperti peningkatan berat badan dan perubahan proporsi tubuh. Kemudian adalah kesehatan mental. Kenakalan remaja di dunia malam dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja seperti kecanduan dan depresi yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga sehingga terputusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian adalah kesehatan jiwa. Kenakalan remaja di dunia malam dapat berdampak pada keselamatan jiwa dan tingginya risiko meninggal di tempat jika tidak selamat. Kemudian adalah dampak sosial. Dampak sosial dari kenakalan remaja di dunia malam dapat berupa, yang pertama adalah menghilangkan budaya asli. Kenakalan remaja di dunia malam dapat menghilangkan budaya asli di Indonesia dan digantikan oleh budaya barat yang cenderung negatif. Kemudian adalah meningkatkan konsumtif. Kenakalan remaja di dunia malam dapat membuat generasi bangsa menjadi konsumtif dan tidak memperhatikan nilai-nilai budaya, menjerumuskan berbuat dosa, dan juga dapat menjerumuskan untuk berbuat dosa seperti minum minuman keras dan berjudi. Kemudian yang terakhir adalah menghilangkan norma masyarakat. Kenakalan remaja pada dunia malam dapat menghilangkan norma masyarakat dan membuat remaja tidak memperhatikan kaidah agama serta sosial. Dan yang kelima adalah mengganggu masa depan. Kenakalan remaja di dunia malam dapat mengganggu masa depan remaja dan membuat mereka tidak memiliki masa depan yang cerah. Dan dampak selanjutnya adalah dampak dari kenakalan remaja di bidang pendidikan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dari risiko hiburan malam dapat membuat remaja lebih mudah menggunakan gadget sehingga mereka tidak memiliki kesadaran tentang risiko yang terkait dengan perilaku tersebut. Perilaku menyimpang. Hiburan malam dapat menimbulkan perilaku menyimpang dari kaidah agama, sosial, dan masyarakat, seperti joget, minum-minum keras, berjudi, dan dapat mempengaruhi perilaku remaja secara negatif. Kemudian adalah kuliah berantakan ataupun sekolah berantakan. Hiburan malam dapat membuat remaja lebih mementingkan hiburan malam daripada kegiatan belajar mengajar, sehingga urusan kuliah menjadi berantakan. Pengaruh lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan akses tempat hiburan malam dapat memberikan dampak kepada sekitarnya seperti merokok dan pergaulan bebas. Kemudian, yang kelima adalah kurangnya pengawasan. Hiburan malam yang tidak memiliki batasan umur dapat membuat anak di bawah umur dengan mudah masuk ke dalam tempat ini, sehingga tidak memiliki kesadaran tentang risiko yang terkait dengan perilaku tersebut. Kemudian adalah faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu berhubungan dengan minat dan dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan yang diinginkan. Selain itu, faktor internal individu untuk melakukan clubbing juga dipengaruhi oleh sikap. Sikap lebih cenderung berhubungan dengan kepribadian individu dalam menentukan suatu fenomena yang ditemui dalam kehidupannya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Pertemanan merupakan salah satu faktor pendukung mengapa seseorang melakukan suatu kegiatan. Banyak orang yang ikut melakukan suatu kegiatan dikarenakan teman yang ikut dalam kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan beberapa yang dilakukan di dunia malam. Teman merupakan salah satu faktor utama mengapa seorang melakukan kegiatan di hiburan malam. Biasanya, ajakan teman sangat berperan dalam melakukan kegiatan ini. Ajakan-ajakan dari teman yang pernah melakukan ini mengatakan bahwa tempat hiburan malam merupakan tempat yang sangat menyenangkan. Segala penat, jenuh, dan kesepian dan kebosanan dapat hilang dalam sekejap. Maka dengan rasa penasarannya, teman ini dapat
mengajak untuk langsung pergi ke tempat dugem. Kemudian ada alasan gengsi. Perkembangan yang bisa dianggap menonjol dalam pergeseran gaya hidup yang melanda kalangan remaja di Indonesia di era modern saat ini adalah gaya hidup. Mereka yang secara umum cenderung dipengaruhi oleh gayanya yang kebarat-baratan, khususnya dari Amerika Serikat. Budaya tersebut dengan mudah masuk dan diterima tanpa disaring dahulu, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang ke dalam kehidupan remaja di era modern pada saat ini. Kemudian kejenuhan. Setiap manusia akan merasa kejenuhan dalam hidupnya dan membutuhkan hiburan guna menghilangkan kejenuhan tersebut. Hal ini juga terjadi pada remaja yang biasanya melakukan kegiatan hiburan malam. Salah satunya yang sering dikemukakan tentang mengapa mereka melakukan berada di hiburan malam ini adalah untuk menghilangkan stres dan menyelesaikan permasalahannya. Karena mereka jenuh dengan kehidupan yang terkadang menurutnya membuatnya rumit. Kemudian adalah bagian dari upaya pencegahan dan solusi atas kasus hiburan malam dalam kenakalan remaja. Yang pertama adalah pengawasan tentunya dari pemerintah. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi tempat hiburan malam dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengelola yang tidak mengindahkan imbauan untuk menutup kegiatan pada jam tertentu. Contoh, pada Polres Bangka Tengah akan menindak tegas pemilik tempat hiburan yang membandel karena tidak mengindahkan himbauan untuk menutup kegiatan pada jam tertentu. Kemudian pengawasan dari orang tua juga dibutuhkan karena orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi anak-anak mereka dan memberikan perhatian yang sama kepada anak-anak yang berada di luar sana. Contoh, ini sudah diterapkan kepada anak-anak dari orang tua yang bisa dibilang mengawasi anaknya. Kemudian dari bidang pendidikan. Pendidikan yang lebih baik dan berfokus pada budaya dan moral dapat membantu mencegah kenakalan remaja. Contoh, pemerintah harus menjadi pelopor dalam meningkatkan kedisiplinan usaha wisatanya khususnya untuk tempat hiburan malam agar menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, di sini yang terakhir adalah kesadaran dari masyarakat. Masyarakat harus lebih sadar dan memberikan perhatian yang sama kepada anak-anak yang berada di luar sana. Jadi, begitu saja pemaparan materi mengenai kenakalan remaja di hiburan malam. Seperti yang kita tahu, kenakalan remaja di dalam lingkup hiburan malam ini merupakan suatu masalah sosial budaya yang kerap terjadi di lingkungan perkotaan lebih tepatnya. Karena banyak faktor yang menjadi penyebab bagaimana remaja-remaja ini akhirnya pindah ataupun berpikir adalah hiburan malam adalah salah satu alternatif untuk menghilangkan kejenuhan ataupun untuk membangun relasi. Namun jauh daripada itu, dampak-dampaknya yang seperti saya jelaskan tadi, dampak-dampak negatif itu juga banyak. Karena seperti yang kita tahu, ini adalah salah satu masalah di masyarakat itu sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai kenakalan remaja di hiburan malam. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Saya Benny Saditya, mohon pamit undur diri. Terima kasih.